Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tak terasa sudah hampir masuk ke pertengahan bulan Ramadan saat video ini direkam. Mudah-mudahan hingga akhir Ramadan, hingga selesai, kita terus bisa konsisten, istiqomah, disiplin melaksanakan berbagai rangkaian ibadah Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal Ustaz membacakan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya firman Allah taala. Ini hadisnya hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga diriwayatkan pula dalam Sunan Ibnu Majah, An-Nasai dan Musnad Ahmad. Dalam hadis qudsi tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni adama lahu. Semua amal manusia, semua amal anak Adam lahu, untuknya sendiri. Illa siyama, kata Allah, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sepintas jika kita perhatikan firman Allah Ta'ala ini, ketika Allah mengatakan semua amal anak Adam untuknya sendiri, sedangkan saum untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya, mungkin terlintas pikiran bahwa bukankah semua amal itu, semua amal ibadah itu Allah yang akan membalasnya? Lalu mengapa Allah mengatakan dalam hadis ini bahwa semua amal anak Adam justru untuk anak Adam sendiri, kecuali saum? Saum untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Ternyata jika kita buka-buka penjelasan para ulama, salah satunya dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa mengenai makna fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa saum itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, terdapat 50 pendapat. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani memilih meringkas 10 pendapat yang menurut beliau ini adalah pendapat yang paling bisa diamalkan, tidak saling menegasikan dan tidak saling bertentangan. Jadi 10 pendapat ini menurut Ibnu Hajar yang paling bagus dan bisa diamalkan semua. Lalu di antara 10 pendapat ini, Ibnu Hajar memilih ada 2 pendapat yang paling baik, paling benar menurut Ibnu Hajar, dan ada 2 pendapat lagi yang mendekati 2 pendapat ini. Jadi ringkasnya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 4 pendapat yang paling kuat mengenai makna fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna sesungguhnya saum untuk Allah dan Allah yang akan langsung membalasnya adalah anna sauma la yaqa'u fihi riya'u. Menurut Ibnu Hajar, bahwa saum itu tidak terkena pada saum itu yang namanya riya. Kama yaqa'u fi ghairihi, sebagaimana justru riya ini sangat rentan seringkali terkena kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka
ibadah-ibadah seperti sholat itu sangat rentan terkena riya. Ibadah seperti zakat, sedekah, apalagi haji, umroh, dan sebagainya itu sangat rentan terkena riya. Sedangkan saum tidak. Saum itu ibadah yang tidak atau sangat sulit terkena riya. Karena ternyata para ulama menggolongkan ibadah saum ini adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Jadi yang tahu seseorang itu betul-betul saum atau tidak, itu hanya dia sendiri dan Allah. Beda dengan ibadah-ibadah lain, contohnya saum. Ketika seseorang mau, contohnya sholat, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, mulai dari dia mengambil air wudhu, kemudian berangkat menuju masjid, itu terlihat amalannya. Sehingga ibadah seperti ini sangat rentan terkena riya. Boleh jadi ketika di rumah berniat melaksanakan sholat, itu memang ikhlas karena Allah, tapi ketika di jalan dilihat banyak orang, boleh jadi di situ jadi celah setan, boleh jadi di situ jadi celah masuknya sifat riya. Yang tadinya ikhlas, tiba-tiba jadi karena dilihat banyak orang jadi mengharap pujian, ingin dianggap orang yang soleh, orang yang alim, orang yang rajin ke masjid, atau tiba-tiba muncul perasaan dirinya lebih baik daripada orang lain. Di saat dia berangkat ke masjid hendak sholat, orang lain sedang duduk-duduk, nongkrong dan sebagainya. Maka demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya rentan sekali terkena riya. Hatta, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hatta berzikir pun ketika menyebut asma Allah, menyebut nama Allah, itu kita menggerakkan bibir. Dan menggerakkan bibir, gerakan bibir itu terlihat oleh orang, maka itu bisa jadi celah riya juga. Sehingga kalau satu ibadah selain saum ini dilaksanakan rentan kena riya, maka ketika seseorang itu riya, maka bukan Allah yang memberi pahala. Umpama sholat dilaksanakan karena riya, ingin dipuji orang, maka pada saat itu bukan Allah lagi yang memberi pahala, tapi manusia. Maka pujian itulah pahalanya. Maka ini maksud dari perkataan firman Allah Ta'ala bahwa semua amal anak Adam itu untuknya sendiri. Ini maksudnya manakala ibadah-ibadah dilaksanakan, diamalkan, ada sifat riya di dalamnya. Kembali lagi, sedangkan saum itu tidak terkena riya, karena tidak ada cirinya orang yang saum. Bukankah orang yang saum itu bangun malam, umpamanya jam 3 sudah bangun, kemudian sahur, betul, itu kelihatan ibadahnya sahur. Tapi tidak ada yang tahu juga ketika tengah hari misalkan, ketika di rumah tidak ada orang, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang betul-betul tahu dia makan sesuatu atau tidak kecuali dirinya sendiri. Maka oleh sebab itulah ibadah saum itu ibadah yang tidak terkena riya, ibadah yang rahasia. Paling ringan saja kata Ibnu Hajar, mungkin riya yang kena kepada orang saum adalah misal seseorang yang menyebut-nyebut dirinya pada siang hari bahwa dirinya saum. Saya capek karena saya saum, saya haus, saya dahaga karena saum. Disebut-sebut di hadapan orang, maka yang seperti itu pun kata Ibnu Hajar itu kena kepada riyanya, tidak kepada saumnya, tapi dari menyebut-nyebutnya. Maka ini makna yang pertama, bahwa saum tidak terkena riya. Oleh sebab itulah saum itu kata Allah adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian pendapat yang kedua mengenai bahwa saum itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya adalah anfaridu bi ilmi miqdari sawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah Allah mengatakan bahwa hanya akulah yang tahu ukuran pahalanya dan berapa kali akan dilipat gandakan pahala dari saum tersebut. Nah, ini sesuai dengan hadis
dalam lafaz Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal ibni adama yudha'afu. Semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, ini semua amal, semua ibadah anak Adam dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah, illa sauma, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari hadis dalam lafaz Imam Muslim ini terlihat bahwa boleh jadi makna fa innahu li wa ana ajzi bihi, saum untukku dan aku yang akan membalasnya, ini adalah maksudnya pahala saum dilipat gandakannya itu hanya Allah yang tahu. Kalau amal kebaikan yang lain 10 sampai 700 kali lipat, maka saum lebih dari itu, dan tidak ada yang tahu ukuran pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala ibadah saum itu tidak terhingga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua pendapat yang paling kuat dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai makna bahwa saum itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini menjelaskan salah satu keutamaan, keistimewaan dari ibadah saum. Ketika ibadah lain itu rentan sekali terkena riya, maka saum tidak terkena riya atau sulit sekali terkena riya. Ketika ibadah amalan lain dilipat gandakan jadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, maka ibadah saum itu tidak terhingga pahalanya dan hanya Allah yang tahu berapa kali dilipat gandakan pahala ibadah saum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk Ustadz sendiri yang menyampaikan, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga jadi motivasi agar senantiasa menjaga semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.